Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfian Sahbay Pratama dengan NIM 135211028. Saya adalah salah satu anggota dari kelompok CSS pada tugas besar strategi dan algoritma. Pada video kali ini akan ditampilkan bagaimana cara kerja dari program bot yang kami buat dalam permainan Galaxio dari Intellect Challenge. Sebelum kita lanjut, putar dulu intronya. Langkah langkah dan telah tertempuh melesatkan kita ke tujuan. Waktu-waktu terus buktikan jumlah kita yang semakin di depan. Oke, pada video ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi yang terdapat pada bot service.java. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Fahrin Abdoli dengan NIM 135211031. Saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi yang kami gunakan dalam pengembangan algoritma greedy yang dapat memudahkan dalam pengembangan tersebut. Jadi di sini ada torpedo hidden dangers. Jadi secara keseluruhan fungsi ini dibuat untuk menyeken apakah ada torpedo di sekeliling si bot. Maksudnya itu bot kami ya. Apakah ada atau tidak. Nah, kalau ada akan nge-return true, kalau tidak itu akan nge-return false. Nah, jadi di sini returnnya itu dilihat dari skala-skala ya. Jadi pada jarak berapa dan minimal jarak berapa dan maksimal jarak berapa. Lalu returnnya itu bakal false atau true. Nah, di sini ada is other object near torpedo. Nah, fungsi di sini fungsinya adalah untuk mengecek kalau kita itu fungsi ini digunakan untuk kita mau ngecek apakah kita mau nembak atau enggak. Jadi kalau misal pada saat kita nembak kita udah ngecek musuhnya itu ada di mana. Tetapi pada saat nembak itu kita dihalangin sama gas cloud, asteroid, food, atau superfood. Nah, pada saat itu si fungsi ini akan ngasih tahu kalau di jalan tembakannya itu bakal ada hal yang nggak bisa ditembak gitu. Nah, ini fungsinya tuh buat ini. Nih. Nah kalau yang ini melihat garis lurusnya apakah benar ada atau tidaknya di jalan tembakannya, apakah itu ada gas cloud, ada asteroid field. Kalau nggak ada berarti ya udah kita tembak gitu. Jadi kita tembaknya itu tidak sia-sia dan nggak nge-chill secara sia-sia gitu. Nah, kalau ini ada private boolean is enemy in radius. Nah, kalau ini sudah seperti namanya, kita mau tahu apakah si musuh ini berada pada radius berbahaya, maksudnya itu. Is enemy in radius itu. Jadi kalau misal kita lihat dulu distance-nya itu lebih dari sama dengan 800, yang dimana itu jauh banget ya. Berarti itu nggak bahaya. Nah, jadi itu bakal nge-return false. Nah, kami gunain is enemy in radius ini di filter beberapa ya. Jadi ya kalau lebih dari 800 dia false, kalau dia pakai rumus ini dia bakal true. Nah, kalau nggak masuk ke sini berarti dia false. Jadi ya seperti itu. Kita lihat size-nya, lihat torpedo size-nya,
apakah lebih dari enemy. Kalau iya berarti true, dan itu bisa untuk digunakan untuk penyerangan. Kalau get distance between ini sudah default dari sana ya. Jadi kita mau tahu distance dari objek satu dan objek lainnya gunakan rumus seperti ini. Ini berumus Pythagoras, jadi tinggal di x kuadrat plus y kuadrat seperti itu. Get heading juga seperti itu. Ini adalah default dari sananya. Kita melihat derajatnya ada di mana pada saat bot di posisi mana, seperti itu. 2 degrees get heading juga sama. Lalu di sini ada get distance from center. Kita itu pengen tahu di titik 0,0 yang dimana itu di tengah, itu distance-nya ada berapa. Jadi kita returnnya itu boolean dengan match, dengan diakarin, lalu dikuadratin si get positionnya, lalu bot get position tuh. Kenapa hanya kayak gini saja? Karena titiknya kan 0,0 gitu. Jadi 0 kurangin bot dot get position x kuadrat sama 0 kurangin bot get position dot y, ya sama aja kayak dirinya sendiri. Jadi kita gunanya seperti itu. Lalu di sini ada go to food. Ya, di sini ada go to food. Jadi fungsi ini memiliki parameter objeknya si food list, objeknya superfood, objeknya bot, lalu list game list dangers object. Jadi kalau semisal ada dangers go to food ini, sebetulnya kita memusatkan ke food. Nah, kalau semisal di near yang terdekat dari si bot itu ada dangers dan di situ juga ada food, nah itu bakal kita gunain tuh untuk hindar atau semacamnya. Ini ada di fungsi ini. Kita masukin seluruhnya, yang seluruh listnya terlebih dahulu, food list atau superfood, lalu list.food.size-nya ada berapa, apakah lebih dari 0. Kalau ya get distance between seluruhnya, lalu di return seluruhnya. Lalu get near app. Nah ini nih gunanya get near list object nih, dibandingkan apakah di bot itu jaraknya lebih dekat dengan food atau si dangerous objectnya. Kalau iya kita ke food, kalau enggak ya udah di returnnya seperti ini. Get heading between this food get I, yang tidak ada benda berbahaya di dekat food tersebut. Lalu di sini ada get near dangerous object. Jadi ini nih fungsi yang dimana untuk masukkan objek-objek yang berbahaya yang bakal kita gunain dijadiin satu gitu. Jadi kan kalau kita mau masukin satu-satu kayaknya bakal ribet gitu. Jadi kita inisiatif membuat sebuah fungsi yang dimana bisa masukkan semuanya gitu. Nah kita bisa pada saat ini kita bisa masukkan ke list, lalu kita juga bisa masukin yang paling dekatnya itu ada di mana. Nah ini nih fungsi tersebut sangat amat berguna di algoritma yang kita buat, karena ini sangat sering digunakan dalam penggunaan ini. Nah ini ada distance of it. Distance of it itu adalah distance dari sebuah food, apakah foodnya itu berada di distance kurang dari sama dengan 100. Kalau iya dia bakal nge-return true, yang dimana kalau distance-nya segitu si bot itu bakal
makan si makanan tersebut. Nah, kalau enggak ya udah enggak. Lalu, yang bagian kedua adalah mengenai bagaimana algoritma greedy diterapkan pada bot yang kami buat. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Jauza Latifah dengan NIM 135211030. Baik, pertama-tama akan saya jelaskan secara umum bagaimana strategi yang kami implementasikan kepada bot. Untuk yang pertama, yaitu prioritas pertama, greedy by attack. Jadi, jika bot dapat teleport, bila bot berada pada posisi teleport, maka jarak antar bot dengan musuh sangat dekat dan musuh tersebut punya ukuran yang lebih kecil, maka bot akan teleport. Jika tidak terdeteksi musuh, maka akan masuk ke prioritas kedua, yaitu greedy by defense and attack. Jadi kondisi ini tuh apabila terdeteksi jarak torpedo salvo terhadap bot kurang dari 200 dan torpedo salvo mengarah ke bot kita, kemungkinan terjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika bot memiliki shield dan ukuran bot sudah bisa menggunakannya, maka bot akan memasang shield. Lalu, jika ukuran bot tidak memenuhi untuk menggunakan shield, maka bot akan mengeluarkan torpedo salvo. Namun jika tidak memenuhi keduanya, maka bot akan berusaha untuk kabur. Lalu di prioritas ketiga, yaitu greedy by attack, apabila terdapat musuh lebih dari satu, dan kondisi bot dapat mengeluarkan torpedo salvo, dan musuh berada dalam radius tembak, dan musuh tersebut tidak memakai shield, maka bot akan mengeluarkan torpedo salvo. Lalu untuk yang prioritas keempat, yaitu greedy by attack, kondisi ini tuh jika hanya terdapat satu musuh dan ukuran bot lebih besar daripada bot musuh, maka bot akan berusaha untuk mengejar musuh. Namun jika ukuran bot musuh lebih besar, maka bot akan mengeluarkan torpedo salvo ke arah musuh. Lanjut, prioritas yang kelima yaitu greedy by size. Jadi jika bot tidak berada dalam kondisi yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya, maka bot akan makan dengan memakan makanan yang tidak dekat dengan objek berbahaya. Lalu yang ketiga adalah berisi cuplikan pada permainan Galaxio yang telah dijalankan dengan mempertandingkan bot yang kami buat dengan bot-bot yang lainnya.